Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Memenuhi janji Pak Matius akan memberikan pembahasan dari materi yang sudah kita gumuli. Yang pertama, pembahasan aku pribadi yang unik, modul ajar yang pertama. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, di sana kita jumpai manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik. Apa maksud dari manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik? Istilah pribadi di dalam bahasa Yunani dipakai bahasa hypostatis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai persona dan dalam bahasa Inggris person. Nah, ini digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan, diri manusia itu sendiri, diri manusia seutuhnya, atau individu seutuhnya, atau karakternya sendiri. Dan kalimat manusia sebagai makhluk pribadi ingin menekankan diri manusia itu sebagai diri manusia secara individu yang utuh. Maksud utuh di sini apa? Lihat. Manusia sebagai makhluk pribadi adalah manusia yang di dalam dirinya terdapat kesatuan unsur jasmani atau fisik dan unsur rohani atau psikis, atau menunjukkan unsur raga, jiwa, dan roh. Sedangkan unik, ini dalam bahasa Inggris dari bahasa Latin unus, yang artinya adalah satu, adalah kekasan, karena tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan keseluruhan. Mungkin wajah sama, tetapi dalam pemikiran tidak, rasa tidak, atau mungkin rasa sama tapi wajah tidak, dan lain-lain lebih mendetail lagi. Nah, cara mengatasi diri di dalam menghadapi perbedaan dengan orang lain. Manusia berbeda antara satu dengan yang lain. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal sebenarnya dengan perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Dan untuk mengatasi perbedaan itu diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Dengan demikian nanti tidak ada lagi keirian, kesombongan, keminderan, itu tidak akan ada lagi. Memang menerima diri itu merupakan proses yang tidak mudah. Memang sulit, apalagi menerima keterbatasan diri. Tapi itu perlu diupayakan. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak menerima diri sendiri? Kalau tidak mengupayakan menerima diri sendiri tadi, bagaimana? Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain yang tidak terkendalikan, dan akhirnya menghalalkan segala cara, misalnya melakukan operasi plastik atau mencelakai orang lain yang kita ingin samai ya. Tetapi apa yang mereka lakukan, contoh operasi plastik tadi, itu bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Karena dengan demikian kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, dengan penerimaan diri, dengan kepercayaan diri dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itulah kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah dengan lebih baik. Alasan dari pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Karena kalau kita melihat kitab suci, dalam waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citra Allah, menurut citranya. Ini Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua,
waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus, tidak seperti menciptakan ciptaan yang lain. Dalam penciptaan manusia ini, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini dalam Kejadian bab 2 ayat 7. Dan yang ketiga, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan untuk manusia. Kejadian bab 1 ayat 26. Maka dari itu manusia dikatakan makhluk yang istimewa, ya, karena diperlakukan lain dengan ciptaan yang lain oleh Allah. Oke, kita lanjutkan pada materi modul ajar yang kedua, yaitu mengembangkan karunia Allah. Pesan dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kalian sudah diajak membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, di sana disampaikan seorang tuan memberikan pada 3 orang hambanya talenta yang berbeda. Ya, 4 atau 5, 2 dan 1. Yang 4 atau 5 dan 2 tadi itu dikembangkan talentanya, ya. Kemudian melaporkan diri saat ditanya, dan majikannya itu merasa bangga, ya, dan senang sesuai pengharapan. Tetapi pada orang yang diberi 1 talenta itu, orang itu malah memendamnya, tidak diapa-apakan talenta itu. Nah, ini akhirnya majikannya marah. Nah, pesan dari ini sebetulnya apa untuk kita tentang talenta ini? Intinya Allah mengharapkan kita mengembangkan talenta kita, mengembangkan karunia kita, bakat kita, potensi kita, kemampuan kita. Memang kita tidak diberi uang oleh Allah, tetapi dalam perumpamaan talenta ini kita menyadari bahwa kita diberi karunia oleh Tuhan, diberi kemampuan, potensi. Maka kita diharapkan mengembangkan seperti orang yang pertama dan kedua yang disenangi oleh sang majikan. Nah, hasil pengembangan talenta kita itu tidak harus selalu berwujud uang. Walau pengembangan itu hanya bisa membahagiakan orang lain, itu sudah merupakan jasa yang besar upahnya. Syukur kalau kemampuan kita, bakat kita, potensi kita kembangkan dan akhirnya bisa menghidupi diri kita. Itu harapan yang logis. Bagaimana kebanyakan manusia di dalam menghadapi kelebihan dan keterbatasannya? Orang jika menghadapi kelebihannya seringkali dia merasa sombong dan tinggi hati. Entah kelebihan di bidang ekonomi, kaya, atau mungkin wajah, cakep, cantik, atau mungkin body. Nah, ini seringkali orang sombong dan tinggi hati, merendahkan orang lain. Ya, tidak semua orang, tapi kebanyakan begitu. Bagaimana menghadapi keterbatasannya? Nah, ini dalam menghadapi keterbatasannya, kebanyakan orang merasa minder, tidak percaya diri, iri, mudah putus asa, malah kadang-kadang bisa jadi ingin bunuh diri. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, maka dari itu kita diharapkan mengembangkan kelebihan atau potensi kita sehingga keterbatasan itu bisa jadi nanti tertutup. Ya, misalnya kemampuan kalian hitungannya entah di bidang merias kecantikan atau mungkin boga, kalian bisa mengembangkannya menjadi usahawan yang sukses. Walaupun maaf, misalnya dengan wajah jelek, ya wajah itu terbatas, tergolong maaf jelek, maka ini akan tertutup dengan income yang kalian miliki karena mengembangkan talenta kalian. Sekian dan terima kasih.